kita akan belajar kembali untuk bab pertama, yaitu mengenai pola bilangan. Terus ada barisan dan deret aritmatika. Yang ketiga ada barisan dan deret geometri. Untuk bagian pertama, kita akan coba belajar kembali mengenai pola bilangan. Sebelum kita mengenai deret atau deret aritmatika sama geometri, kita yang pertama tahu terlebih dahulu yaitu pola bilangan. Kalau pola bilangan itu yang penting kita mengetahui struktur dari barisan itu. Misalnya nomor 1 nih, 5, 7, 11, 17. Di sini kamu bisa melihat, coba 5 ke 7 jaraknya berapa? Atau bedanya berapa? 5 ke 7 itu tambah 2, bener ya? 7 ke 11 tambah 4. Oke, lanjut. 11 ke 17 tambah 6. Dari sini kamu bisa melihat bahwasanya untuk suku selanjutnya ya, berarti kita tinggal menambahkan apa? Nih lihat, 2, 4, 6. Setelah 6 berarti otomatis setelah ini pasti tambah 8. 17 tambah 8, 25. Nah, setelah itu berarti setelah tambah 8 otomatis selanjutnya tambah 10, yaitu setelah 25 tambah 10 berarti 35. Jawabannya D. Itu ya. Ini untuk pola bilangan. Pola bilangan itu kamu melihat polanya seperti apa tiap barisannya. Tidak harus seperti ini ya. Ini cuma sekedar contoh saja. Misal yang lain, kamu sudah belajar juga mengenai pola bilangan genap, ganjil, terus apa lagi tuh, persegi gitu ya. Itu juga ada polanya. Kamu melihat polanya seperti apa. Nah, kalau misalnya saya punya 1, 4, 9, 16, nah, dan seterusnya. Menurut kamu ini polanya apa? Kalau kita melihat ini polanya, nah, keterkaitannya dengan kuadrat, bener gak nih? Ini 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Berarti kalau ditanya berapakah suku ke 10, berarti berapa? Ya tinggal 10 kuadrat, yaitu 100 gitu ya. Nah, itu untuk pola bilangan. Saya skip lagi, tidak usah terlalu panjang lebar ya, karena sudah pada tahu. Poin nomor 2, barisan untuk 3n-1. Nah, kalau pola bilangan kita biasanya sudah ada aturannya di mana itu soalnya ya. Di soal di situ biasanya ada soal diketahui rumusnya apa gitu ya. Nah, barisan untuk 3n-1 ini berarti kamu tinggal mencoba-coba saja nak. Kalau misalnya ini ada pilihan ganda, kamu tinggal mencoba-coba saja. Ini suku pertama, kedua, 3, 4, 5 dan seterusnya. Coba untuk suku pertama, berarti n-nya tinggal kita ganti dengan 1. Nah, berarti gimana? 3n-1, ini n-nya diganti 1 misalnya. N sama dengan 1, berarti apa? 3 kali 1 kurangi 1. 3 kali 1 3, kurangi 1 2. Itu ya. Nah, otomatis kalau kita mengacu pada pilihan ganda ya, jawabannya mungkin C dan D karena awalnya 2 ya. Coba n-nya 2, kita ubah n-nya 2 atau suku kedua. 3 kali 2 kurangi 1 berarti apa? 6 kurangi 1, 5. Wah, udah jelas, berarti jawabannya D gitu ya. Ini untuk soal-soal seperti ini. Kita lanjut. Setelah kamu sudah tahu pola bilangan seperti ini ya, ini sekitar contoh-contoh saja. Selanjutnya kita coba bahas mengenai barisan dan deret aritmatika. Ingat kembali, kalau kita sudah menyebutkan barisan dan deret aritmatika, syarat mutlaknya apa? Dia memiliki beda yang sama. Beda yang sama. Berarti yang tadi kita bahas mengenai pola bilangan itu juga ada yang bisa disebut barisan aritmatika. Misalnya, ini saya coba pakai aturan itu ya, pola bilangan genap misalnya nih. Bapak menuliskan 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ini kamu melihat sebagai pola bilangan genap ya, 2, 4, 6, 8, 10. Tapi ini juga bisa disebut sebagai barisan aritmatika. Kenapa bisa begitu? Karena syaratnya terpenuhi, yaitu beda. Nah, ini syarat mutlak ya.
Bagaimana cara mencari beda? Sudah tahu beda itu kalau di rumusnya ingat kembali, B sama dengan UN min UN min 1. Nah, UN min 1. UN itu suku setelah, nah UN min 1 suku sebelum. Gampangannya ya. Berarti misalnya gini, suku ketiga ya berarti kurangi suku 3 kurangi 1, suku kedua. Nah gitu ya, atau suku kedua kurangi suku pertama. Nah karena suku setelah dikurangi suku sebelum itu namanya beda. Saya hapus lagi. Untuk contohnya langsung ke soal ini. Berarti bedanya gimana? 4 kurangi 2 yaitu 2. Apakah sama? Kalau misalnya ini sama, oh ternyata sama semua ya. Oleh karena sama semua berarti bisa dikatakan sebagai barisan aritmatika. Demikian ya. Oke, lanjut. Untuk mencari tahu suku kesekian, misalnya kita disuruh mencari tahu suku berapakah suku ke-22. Nah, ini kan besar ya. Kalau besar kita gunakan rumus suku ke N. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Nah, ini kamu bisa menggunakan ini. Karena kita mau mencari suku ke N. Suku ke N itu berarti misalnya yang di sini yaitu suku ke-22 ya. Nah, kita coba cari suku ke-22. U22 sama dengan, kita tuliskan rumusnya, A plus N min 1 kali B. Kita harus tahu dulu A-nya berapa. A-nya 2 ya, jelas. Saya tuliskan di sini. A sama dengan 2. Nih, suku pertama, A itu suku pertama ya. 2. Bedanya sudah ada 2. N-nya berarti 22 ya. Kita langsung substitusi atau digantikan. A-nya 2 tambah N-nya 22 min 1 kali B. B-nya 2. Gini ya. Oke, sama dengan 2 tambah 22 kurangi 1, 11 ya. 21. 21 kalikan 2. Sebelahnya sini berarti 2 ditambah 42 sama dengan 44. Nah, jawabannya berarti untuk suku ke-22 yaitu 44. Gitu ya. Itu penggunaan untuk rumus suku. Nah, untuk rumus barisan ya, suku ke N, suku kesekian. Nih, jangan lupa pakainya rumus ini. Nah, misalnya di sini ada lagi nih, diketahui barisan 3, 10, 17, 24. Nah, rumus suku ke N dari barisan tersebut. Nah, ini bisa kita substitusi manual ya. Bisa kita substitusi manual. Ini kan suku pertama nih ya. Berarti N-nya 1. Kita coba nih, N kita masukkan 1. Yang benar yang mana? Itu cara pertama. Cara pertama ya. Atau kita bisa juga pakai cara rumus. Karena di sini kita tahu bahwasannya 3 ke 10 bedanya 7. 10 ke 17, 7 juga. 17 ke 24, 7 juga. Berarti dia memiliki beda sama dengan 7. Suku pertama 3. Berarti kita punya rumus. Kalau pakai rumus ini kan aritmatika ya, jelas ya. UN sama dengan apa? A plus N min 1 kali B. A nya kita ganti 3 plus N min 1 tetap, B nya kita ganti bedanya 7. Benar ya. Kita lanjutkan. 3 tambah ini perkalian substitusi, distribusi ya. 7 kali N, 7N. 7 kali min 1, min 7. Nah, berarti 7N kita taruh depan. 3 kurangi 7, min 4. Nah, 7N min 4. Jawabannya C. Kalau manual pun tetap sama, kita bisa mencari kayak tadi ya. N-nya nanti ketemu C. Untuk rumus UN-nya. Nomor 2, suku berikut dari barisan. Nah, ini kalau kita manual bisa nih ya. 75 ke 72. Nah, berarti kan kalau bedanya berarti negatif nih, karena 75 ke 72 dikurangi. Dikurangi berapa? 3. 72 ke 69 sama. Ini juga sama ya. Kalau sama semua berarti bisa dikatakan bedanya sama dengan min 3. Ini sebagai barisan aritmatika gitu ya. Berarti suku berikutnya gimana? Kalau pakai rumus bisa ya kalau pakai UN ya. Cuman ini kan gampang karena ini langsung bisa dikurangi 3, langsung aja. 6 kurangi min 3 berarti 63. Jawabannya C gitu ya. Kalau pakai cara UN boleh pakai rumus A plus N min 1 kali B gitu ya.
UN nya berarti suku berapa tuh? 2, 3, 4, 5. Nah ini kamu bisa substitusi sendiri deh ya. Nah langsung juga bisa. Lanjut, suku ke-12. Nah ini baru kita pakai rumus saja nih. Suku ke-12 berarti U12 sama dengan A. A nya siapa? 42. Bedanya ini udah sama semua belum? Udah ya, 3. Bedanya plus 3. Oke, bedanya 3 ya. Berarti A plus N-1 kali B. Kita coba. A nya 42 tambah N nya berarti 12 min 1 ya. 12 kurangi 1 bedanya 3. Nah 42 ditambah 12 kurangi 1 11. 11 kali 3. 42 tambah 3 kali 11 33. Ingat perkalian dulu ya. Jadi hasilnya 4 tambah 3 75. Hasilnya 75. Jawabannya B. Gitu ya. Ini cara penggunaan rumus seperti ini. Oke, kita lanjut kembali. Nomor 4, jumlah 8 suku pertama dari deret. Nah, ini kita cari dulu nih. Ini kan deret kan ciri-cirinya kan ada plus ya. Nah, ini semuanya merupakan deret berarti. Deret ini memiliki beda yang sama enggak? Iya, yaitu bedanya 3. Bener ya? Ini juga sama 3, ini juga sama 3. Berarti ini deret aritmatika. Ingat kembali rumus deret aritmatika itu apa? Deret aritmatika rumusnya N per 2 kali A. Maaf, ini yang pakai yang panjang dulu. 2A plus N-1 kali B. Nah, gini ya. Nah, ini untuk rumus deret aritmatika. Ada juga satu lagi, Sn sama dengan N per 2 kali A plus UN. Nah, tapi ternyata di sini ini kan kita mau nyari suku ke-8 ya. Maaf, deret dari 8 suku pertama. Tapi kita nggak tahu nih U8-nya berapa, nggak tahu. Makanya kita pakai rumus yang ini. Nah, karena yang perlu kita tahu cuma N, A, B. Bener ya? B-nya ada, A-nya 12, terus apa lagi nih? N-nya 8, kan suku ke-8 kan? Nah, S8. Baik, kita langsung pakai rumusnya. S8 sama dengan, langsung aja ya, 8 per 2, karena N-nya 8. 2A, 2 kali A-nya 12, nih ya, A-nya 12. Tambah N-1, N-nya 8, kurangi 1 kali B, bedanya 3. Nah, lanjut. 8 bagi 2, 4. Terus 2 kali 12 24 tambah 8 kurangi 1 7 kali 3. Nah lanjut, kita operasikan perkalian dulu. 24 tambah 7 kali 3 21. Oke, 4 kali 24 tambah 21 yaitu 45. 4 kali 45 100. 4 kali 4 16 ya, 100. 4 kali 5 2 180. Nah jawabannya 180. Nah jawabannya B. Ini untuk nomor 4. Nah sekarang nomor 5. Ini nomor 5 itu ada soal cerita ya. Kita harus jeli kalau soal cerita. Maksudnya gimana? Oke. Dalam sebuah gedung terdapat 10 baris kursi pertama. Ingat 10 baris kursi pertama. Berarti kita punya 10 ya. Terdapat 10 kursi pada baris pertama. Terdapat 10 baris kursi. Oh, untuk peserta itu ada 10 baris kursi. 10 kursi pada baris pertama, saya tulis 10 nih ya. 12 baris kedua, saya tulis lagi. 14 baris ketiga, tulis lagi, dan seterusnya, bertambah 2. Oke, jelas nih, bertambah 2 ya. Disebutkan di soal juga bertambah 2. Maka dari itu kita sudah tahu nih, berarti bedanya 2, A-nya 10 atau suku pertama. Nah, ditanyakan apa nih? Berapa banyak kursi dalam gedung? Selalu bertambah 2 kursi. Oh, dalam gedung berapa? Sedangkan di sini ada 10 baris. Oh, banyaknya kursi total. Berarti ini bukan koma tapi ditambah ya. Karena apa? Ini deret jumlah semua kursi sih. Nah, itu cluenya di situ. Berarti S10. Kita seperti tadi lagi pakai rumus yang tadi ya. N per 2 2A plus N-1 kali B, gini ya. Oke, lanjut. Berarti 10 per 2 2A, A nya 10, ingat 2 kali 10 tambah 10 min 1, N nya 10 juga ya.
kali B, bedanya 2. Oke, lanjut. 10 bagi 2, 5. 5 kali 2 kali 10, 20 tambah 10 kurangi 1, 9 kali 2. Bener ya? 5, 20 perkalian dulu, yaitu 18. 9 kali 2, 18 ya. Sama dengan 5 kali 20 tambah 18, 38. 5 kali 38, 5 kali 30, 150. Bener ya? 150 ditambah 5 kali 8, yaitu 40, 190. Nah, berarti total kursi di situ ada 190. Itu ya. Oke. Kita sudah sampai di deret. Berarti kita lanjut ke yang geometri. Ingat, kalau kita bicara geometri berarti kita bukan bicara beda, tapi di sini yang ada kelipatan atau rasio. Ya, rasio, perbandingan nih. Jumlah 6 suku pertama deret geometri. Nah, ini kamu sudah melihat 2 ke 6, 6 ke 18. Itu bedanya pasti berbeda ya kalau kita bicara beda ya. Tapi kita bicara rasio, berarti 2 ke 6 kali berapa? Ternyata kali 3, benar ya? 6 ke 18 kali 3 juga. Oh, berarti 3 ini sebagai rasio. Rasio sama dengan 3. Atau kalau berdasarkan rumus, berarti ingat rasio itu UN dibagi UN-1. Atau suku setelah atau 6 di sini dibagi 2 bagi suku sebelumnya, makanya 6 bagi 2 3. Nah, ini rasio. Terus untuk mencari suku ke n, ingat kembali suku ke n dari geometri, kalau misal ada pakai R, berarti rumusnya suku ke n sama dengan A kali R, n-1. Ini untuk suku kesekian ya, suku ke n. Nah, suku ke-5, suku ke-6, suku ke-7 misalnya gitu. Kalau misalnya deret berarti jumlah dari 6 suku pertama misalnya kayak gitu ya. Deret berarti SN tetap ya. Kalau geometri beda dengan aritmatika. Kalau geometri SN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Nah, per R min 1. Gini ya. Nah, ini untuk rumus SN-nya. Nah, ternyata kita sudah harus menggunakan SN nih karena jumlah 6 suku pertama nih ya. 6 suku pertama. Kita coba langsung menggunakan, kalau 6 berarti S6 ya. A-nya sudah tahu, A-nya 2, oke ya. R-nya sudah ada, N-nya sudah ada. Lanjut. A-nya 2, saya tulis langsung nih. 2 terus kali R-nya 3 pangkat N, N-nya 6 min 1. Nah, per R-nya 3 min 1 sama dengan 2 kali. Nah, 3 pangkat 6 berarti 3 kali 3, 3-nya ada 6. Coba dihitung coba. Kalau Bapak bisa nulis berarti nih 3 kali 3 kali 3, 3-nya lagi kurang ya. Nah, kurangi 1. Nah, ini kalau Bapak jabarkan kayak gini nih ya. 3 kurangi 1 langsung 2 gitu ya. Nah, 2-nya bisa kita bagi jadi 1 sehingga kita tinggal mengalihkan aja nih. 3 kali 3 kali 3 kali 3, 3 kali 3 9. Bapak tulis kayak gini. 9 kali 9 kali 9 min 1 sama dengan ini 81. 9 kali 1 ini kan 9 kali 9 81 ya. 9 kali 81 berarti 9 kali 8 72. 72 benar ya? 72 729 min 1 sama dengan 728. Nah, berarti jumlah 6 suku pertama 728 gitu ya. Nah, lanjut nomor 2. Nah, dalam suatu barisan geometri diketahui suku pertama. Nah, ternyata A-nya 28. Suku ke-5 ini berarti U5. Nah, U5 8. Rasio dari barisan tersebut. Oke, kalau kita bicara rasio, kita bisa menuliskannya kayak gini. Kita bandingkan aja, nak. Kalau geometri ya, kita bisa membandingkan karena di sini rasio itu perbandingan UN per UN-1. Kita bisa bandingkan kayak gini persamaannya. Misalnya berarti diketahui A
sama dengan 128 gitu ya. Dan B, suku kelima rumusnya itu apa? Rumus dari suku kelima A kali R pangkat 5 min 1, bener ya? Nah, A nya kita gantikan aja, ini kita pakai substitusi aja ya, kita pakai substitusi. Nah, A nya kita gantikan dengan 128. Setelah itu U5 kita ganti dengan 8 nih ya. Berarti Bapak tuliskan kembali sebelah sini, U5 8, berarti 8 sama dengan A nya 128, R nya pangkat 4 karena 5 kurangi 1, bener ya. Berarti R pangkat 4 sama dengan 8 bagi 128. Oke, dibagi 8 semuanya, ini bagi 8, dibagi 8, 1 per 16, bener nggak? 1 per 16. R pangkat 4 sama dengan 1 per 16, bener ya ini ya. 8 kali 6, oke. Oke, bener ya. Oke, lanjut. Berarti R pangkat 4, R nya berarti berapa? Akar pangkat 4 dari 1/16. Kan kamu tahu sendiri kalau akar 16 akar pangkat 4 dari 1/16 itu kan sama aja kayak gini. 16 itu kan 2 kali 2 kali 2 kali 2, bener ya. 2 nya ada 4, bisa kita keluarkan. Berarti setengah kita keluarkan ya, karena akar pangkat 4 hasilnya berarti setengah. R nya setengah rasionya ya. Oke, lanjut nomor 3. Selembar kertas dipotong menjadi 2 bagian. Setiap bagian dipotong menjadi 2 dan seterusnya. Jumlah potongan kertas setelah potongan kelima. Oh, potongan kelima. Kalau saya tuliskan kayak gini, selembar kertas berarti pertama 1. A nya 1. Menjadi 2 bagian ya. Setelah 1 itu menjadi 2 bagian, berarti 2. Setiap bagian dipotong menjadi 2 dan seterusnya. Oke, setelah 2 berarti apa? Karena dipotong menjadi 2 lagi, 4. Benar kan? Setelah 4 berarti 4 itu dipotong jadi 2 lagi. Tek 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 tek. Jadilah 8. Nah, potongan kertas setelah potongan kelima. Potongan kertas setelah potongan kelima sama dengan berarti kelimanya siapa? Kelimanya ini 1, 2, 3, 4. Kelimanya 16. Ini bisa kayak gini ya. Kalau ada soal cerita kayak gini, kamu harus memastikan terlebih dahulu soalnya menginginkan kemana ya, harus kamu bayangin dulu. Ini jawabannya berarti 16. Potongan kertas setelah potongan kelima ya, dipotong sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4. Oh, ini dipotong lagi karena 5 kali ya. Setelah potongan kelima, berarti setelah kelima itu berarti ke-6, benar kan? Karena 1 itu belum dipotong. Ini 1, 2, 3, 4, nah 5. Setelah 16 berarti 32, gitu ya. Atau bisa juga nih, kamu bisa mencari suku ke-6 berarti. Suku ke-6 dari barisan ini ya, barisan geometri ini. Kenapa suku ke-6? Karena suku pertama 1 ya, dipotong potongan pertama menjadi suku kedua. Potongan kedua menjadi suku ketiga dan seterusnya. Berarti potongan kelima setelah potongan kelima nih ya. Berarti dia adalah suku ke-6. Suku ke-6 kalau geometri berarti kita bisa mencari dengan apa? A kali R pangkat N-1. A nya 1, R nya kamu cari nih, karena ini 1 ke 2, 2 ke 4 itu kan kali 2 semua ya, berarti R nya 2. R nya 2 pangkat N-1, 6 dikurangi 1, 6 kurangi 1 sama dengan 1 kali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu kan 32. Benar ya? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 32. Nah, hasilnya 32. Gitu ya untuk barisan dan deret geometri. Saya kira itu saja dari Bapak, semoga bisa dicerna ya. Setelah ini silakan di slow motion lagi, kalau misal ternyata kok ada yang belum jelas ya, bisa tanyakan juga langsung di grup WhatsApp kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is it too much to ask for?
and I